Tema yang akan kita angkat, kita akan sharing tentang positive thinking, berpikir positif. Lahirnya kota Mekah, munculnya kota Mekah itu berawal dari kisah positive thinking. Kota Mekah itu berawal dari kisah positive thinking. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau ngajak anak dan istrinya, Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi. Diajak dari Syam, dari Palestina ke kota Mekah. Jaraknya kurang lebih sekitar 1.500-an kilometer, kurang lebih lah. Tepatnya silahkan ukur sendiri, kurang lebih sekitar 1.500 kilometer. Dibawa dari Syam, dari Palestina ke kota Mekah bertiga, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail sang bayi. Sampai di kota Mekah, jangan bayangkan kota Mekah sekarang seperti zaman dulu. Kalau sekarang 24 jam gak pernah sepi, rame luar biasa, gedung di mana-mana, kota yang tidak pernah mati, selalu rame. Jam 12, jam 1 malam, jam 2 malam selalu ada orang yang lalu lalang. Dan sekarang lebih subur dan semakin subur, banyak pohon-pohonan. Jangan bayangkan kota Mekah sekarang seperti zaman Nabi Ibrahim datang ke Mekah pertama kali. Datang ke Mekah, jadi kalau digambarkan kota Mekah itu, ini gunung, ini lembah, ini Ka'bah, ini gunung. Lokasinya ada di tengah-tengah lembah, dikelilingi oleh gunung. Dibawa anak dan istrinya, kemudian masuk ke lembah tadi. Setelah sampai di lembah tadi, Nabi Ibrahim kemudian menurunkan anak dan istrinya, mangga silahkan turun, silahkan istirahat di sini. Saya mau pamit pergi lagi. Pergi kemana? Pergi lagi ke Syam. Bayangkan, kita diajak jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Misalkan jalan-jalan ke tempat yang rada nyempil, tempat yang rada jauh dari peradaban, tempat yang rada pelosok lah, ke gunung lah, ke gunung. Kita naik ke gunung. Pas sampai gunung, kemudian kata teman-teman kita, bro, di sini dulu ya. Saya mau balik lagi ke kota. Saya mau balik lagi ke Bandung. Di sini dulu, nanti kita balik lagi ke sinilah. Kira-kira apa reaksi kita? Tega ninggalkan orang di dia misalkan. Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya ke satu lembah. Di lembah itu tidak ada tanaman. Di lembah itu nggak ada air. Di lembah itu nggak ada orang. Dibawa kemudian ditinggalkan. Kata Nabi Ibrahim, Bu, nitip ya, saya mau pergi lagi ke Syam. Kata Siti Hajar, liman taraktana ya Ibrahim. Ibrahim, engkau mau tinggalkan kita untuk siapa? Engkau titipkan kita kepada siapa? Nabi Ibrahim gak menjawab. Tega engkau meninggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Ini anakmu masih kecil? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kepada siapa engkau meninggalkan kami wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak menjawab. 3 pertanyaan yang muncul dari perasaan seorang perempuan yang tidak mau ditinggalkan. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Baru pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang muncul dari keimanan. Kata Siti Hajar begini, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apa Allah yang memerintahkan engkau untuk menempatkan kami di sini? Nabi Ibrahim baru nengok, kemudian kata Nabi Ibrahim, iya. Allahu amarani bihadza. Allah lah yang memerintahkan saya untuk menempatkan engkau di sini. Kata Siti Hajar, idzan, kalau memang ini perintah Allah, lan yudayyi'anallah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Silahkan engkau pergi wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi, tidak meninggalkan makanan yang banyak, bekal pun seadanya. Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ibrahim hanya menitipkan anak dan istrinya kepada Allah, dan Siti Hajar pun hanya bergantung kepada Allah plus dengan perbekalan yang seadanya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian berdoa. Doanya diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-43 atau ayat ke-13. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhan kami, aku tempatkan sebagian keturunanku
biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman berarti nggak ada air. Kalau nggak ada air berarti nggak ada kehidupan. Kalau nggak ada kehidupan berarti nggak ada orang yang datang, nggak ada orang yang tinggal di situ. Ini kondisi lingkungan Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Mana yang lebih susah kondisinya, Siti Hajar atau kita? Siti Hajar tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada tanaman, jauh dari peradaban, jauh dari suami, jauh dari siapa-siapa. Sumber kehidupannya, daya untuk hidupnya nol. Sumber untuk hidupnya nol. Air tidak ada, tumbuhan tidak ada, orang tidak ada. Dan orang tidak mau datang ke tempat yang tidak ada airnya. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku tempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Tapi kelebihan lembah ini, dia dekat dengan rumahmu. Kira-kira apa permintaan pertama Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang gersang luar biasa? Bayangkan kalau kita di posisi Nabi Ibrahim. Apa permintaan kita yang pertama? Ya Allah, mudah-mudahan anak dan istri saya nggak susah makan. Mudah-mudahan mereka nggak kelaparan. Mudah-mudahan mereka nggak mati. Mudah-mudahan mereka nggak kehausan. Itu mungkin kalau kita meninggalkan anak dan istri di posisi Siti Hajar dan Ismail. Tapi doa pertama Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah, jadikanlah anak dan istriku orang-orang yang menegakkan sholat. Sesusah-susahnya kondisi Siti Hajar, sesulit-sulitnya kondisi Siti Hajar dan Ismail, seberat-beratnya lingkungan kondisi Siti Hajar dan Ismail, tetap permintaan yang pertama, apapun kondisinya, jangan sampai keluargaku meninggalkan sholat. Liyuqimus shalah. Ini surat Ibrahim ayat 34. Yang kedua, faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia mau datang ke tempat ini. Ya Ibrahim, mana ada orang yang mau datang ke tempat yang gak ada airnya, ke tempat yang gak ada tanaman? Gak peduli. Positive thinking kepada Allah, Allah pasti akan mendatangkan orang-orang datang ke tempat ini. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat. Berikanlah mereka buah-buahan. Sebelumnya Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Ibrahim sendiri yang bilang, aku tempatkan anak dan istriku di tempat yang tidak ada tanam-tanaman, tapi tolong kasih mereka buah-buahan. Positive thinking itu akan selalu menghadirkan sifat optimis dan selalu dia tidak akan kalah dengan kondisi yang ada. Memang ya Allah, anak dan istri saya tempatkan di tempat yang tidak ada air. Memang ya Allah, anak dan istri saya tempatkan di kondisi yang tidak ada orang, tidak ada tanaman, tapi kelebihannya hanya satu. Ini tempat dekat dengan masjid, ini tempat dekat dengan Ka'bah. Jadikan mereka orang-orang yang menegakkan sholat, datangkan orang-orang ke sini dan berikanlah mereka buah-buahan. Seolah lupa dengan kondisi yang ada. Itu sifat orang yang positive thinking. Orang kalau sudah positive thinking, dia lupa dengan kondisi yang ada. Dan positive thinkingnya Nabi Ibrahim ini yang diwujudkan dalam doa, sampai akhirnya yang namanya positive thinking itu pertama diawali dengan doa. Yang kedua harus ada usaha. Pergi Nabi Ibrahim, setelah berdoa Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan anak dan istrinya, pergi ke Syam. Siti Hajar setelah memberikan ASI, kemudian ASInya makin lama makin kering, makanannya makin lama makin habis. Siti Hajar bingung, apa yang harus saya lakukan? Memang Siti Hajar awalnya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Positive thinking apalagi kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Tapi tetap Siti Hajar berusaha. Ini bukit namanya Bukit Sofa, ini bukit namanya Bukit Marwah. Di sini Ka'bah, terbalik. Di sini Bukit Sofa, di sini Bukit Marwah, di sini Ka'bah. Siti Hajar kemudian menempatkan Ismail di samping Ka'bah. Kemudian Siti Hajar naik ke Bukit Sofa. Apa tujuannya naik ke Bukit Sofa? Lihat, barangkali ada orang, barangkali ada air, barangkali ada pohon, barangkali ada tanaman. Nggak ada. Turun dari Bukit Sofa, jalan,
persis di tempat di mana anaknya itu ditempatkan. Anaknya nangis dan di tempat inilah Siti Hajar karena perasaan seorang ibu tidak tahan melihat anaknya menangis, Siti Hajar lari. Lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Capek Siti Hajar karena panas, lapar, haus, suami tidak ada. Siti Hajar kemudian berhenti, jalan lagi, naik ke Bukit Marwah. Lihat, barangkali ada orang, barangkali ada tanaman, barangkali ada air. Nggak ada. Kemana Siti Hajar lari? Balik lagi ke Bukit Sofa. Turun dari Bukit Marwah, jalan lagi. Pas di tempat anaknya ditempatkan, lari lagi. Lari, naik lagi ke Bukit Sofa, lihat. Barangkali ada air, ada tanaman, ada orang. Ternyata tidak ada. Apa yang dilakukan? Turun lagi, jalan lagi ke sini. Ke Bukit Marwah. Di sini tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada tanaman. Turun lagi dari Bukit Marwah, lari lagi ke Bukit Sofa. Berapa kali? 7 kali. Berhentinya di Bukit Marwah. Ketika berhenti di Bukit Marwah, Siti Hajar kelelahan. Itulah yang kemudian diabadikan oleh Allah menjadi ibadah namanya sa'i. Ada yang tahu artinya sa'i? Secara bahasa sa'i itu artinya lari-lari kecil atau berusaha. Sa'i artinya berusaha. Siti Hajar ketika sa'i naik ke Bukit Sofa. Sofa itu artinya jernih, bersih, suci. Marwah itu artinya cemerlang, sukses, berhasil. Siti Hajar ketika sa'i naik ke bukit yang bersih, berakhir di bukit yang cemerlang. Bolak-balik, bolak-balik. Padahal Siti Hajar sudah yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Tapi tetap saat kita positive thinking kepada Allah, bukan berarti sudahlah, Allah pasti bakal menjamin rizki saya. Usaha tetap, doa jalan. Idzan lan yudayyi'an Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Naik, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Berhenti di Bukit Marwah, turun malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengepakkan sayapnya persis di kaki Ismail yang sedang nangis. Di kaki Ismail keluar air. Turun Siti Hajar dari Bukit Marwah ke air tadi. Kemudian kata Siti Hajar, Zammi, Zammi, Zammi. Berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Kata Rasulullah, rahimallahu umma Ismail. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Andai Siti Hajar membiarkan air Zam-Zam itu mengalir, maka dia akan jadi sungai di kota Mekah. Tapi karena dikumpulkan, Zammi, kumpul, 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 maka akhirnya dia jadi sumur. Hikmahnya. Di mana munculnya air Zam-Zam? Bukan di Bukit Sofa tempat usaha, bukan di Bukit Marwah tempat usaha, dan bukan di jalur sa'i tempat usaha. Seringkali Allah memberikan hasil dari usaha kita. Sekali lagi, kita positive thinking, ditambah dengan doa, dilanjutkan dengan usaha, dan tolong dicatat, seringkali Allah memberikan hasil dari usaha kita tidak di tempat kita berusaha. Ini yang dimaksud oleh Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seringkali Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.